Kalau nama pemilik merek awalnya nama pribadi, tapi mau dialihkan ke perusahaan yang mana pemilik perusahaannya adalah dia sendiri, gimana Bu? Rangemart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rangemart, kantor konsultan HG terdaftar resmi di DJKI. Nah, ini ada yang masuk nih dari akun YouTube Rangemart Co ID. Nah, ini dari akun @pt Hand Life Indonesia bertanya. Pertanyaannya ada 4 ya, saking banyaknya ya. Dan ini sama semua intinya ya. Jadi kita bacakan. Kalau nama pemilik merek awalnya nama pribadi, tapi mau dialihkan ke perusahaan yang mana pemilik perusahaannya adalah dia sendiri, gimana Bu? Awalnya waktu permohonan pertama salah input nama pemohon aja, nama pemohon pribadi, harusnya nama perusahaan. Jadi terhadap permohonan merek yang si pemohonnya adalah badan hukum ya, badan hukum di sini adalah PT, maka yang dimasukkan data pemohon adalah nama PT-nya ya. Jadi misalnya PT Rangemart Sukses Selalu. Nah, direkturnya misalnya Reni Sunarti gitu ya. Nah, maka nama pemohonnya diketik siapa? PT Rangemart Sukses Selalu. Karena pemohonnya adalah badan hukum PT, bukan individu. Kalau individu maka yang diketik adalah Reni Sunarti. Gitu ya. Kalau pemohonnya individu, perorangan. Jadi kalau misalnya sudah diinput bagaimana Bu? Cek pada saat input statusnya sudah submit atau belum. Kalau misalnya belum submit, itu kan masih bisa dirubah, masih back ke belakang ya, ke form data pemohon itu kan bisa dirubah datanya. Nah, kalau misalnya sudah submit Bu, bagaimana? Kalau sudah submit itu artinya sudah terbit bukti daftar merek ya, dan dikeluarkan oleh DJKI. Nah, kalau sudah itu nggak bisa lagi diedit ya, karena sudah terbit bukti daftar mereknya, sudah ada nomor permohonan ya. Nah, kalau begitu bagaimana? Apakah bisa dirubah? Bisa ya. Dengan cara apa? Dengan mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak merek ya, dari si pemohonnya perorangan yang salah ketik tadi ya, dialihkan kepada PT-nya ya, kepada perusahaannya. Nah, tadi sampaikan bahwa PT-nya dia sendiri yang punya, betul, tapi dalam hukum itu dua subjek hukum yang berbeda antara si pemohon individu dengan pemohon PT atau badan hukum perusahaan terbatas, itu dua subjek hukum yang berbeda. Jadi harus dialihkan dari si pemohon individunya kepada PT-nya ya, penerima haknya yaitu PT-nya. Nah, karena kalau badan hukum, merek ini akan menjadi aset intangible-nya perusahaan. Nah, kalau direktur kan akan bisa berubah-ubah ya. Kalau PT-nya kan enggak gitu ya. PT-nya tetap itu aja. Tapi kalau direksinya itu kan bisa berubah-ubah direkturnya. Oleh karena antara PT dengan perorangan itu dua subjek hukum yang berbeda. Nah, kalau misalnya perorangan, maka itu merek tadi akan jadi aset intangible-nya perorangan gitu. Jadi gampang kalau dia mau alihkan, mau lisensikan, cukup tanda tangan dia saja. Tapi kalau dia pemiliknya merek tadi, pemohonnya adalah PT, maka pemiliknya adalah atau merek tadi menjadi aset intangible-nya PT tadi gitu. Jadi kalau aset intangible PT dia mau alihkan, dia mau lisensikan, harus persetujuan daripada pemegang saham ya, mengikuti aturan daripada anggaran dasar perusahaan terbatas tersebut. Jadi bukan pemiliknya adalah individunya gitu, meskipun direkturnya dia juga gitunya. Ini dua subjek hukum yang berbeda. Oleh karenanya jika mau dialihkan ke PT atau harusnya atas nama PT ya, tapi karena kekeliruan salah input dan sudah terbit bukti daftar merek, maka upaya yang dilakukan adalah pengajuan permohonan pencatatan pengalihan hak merek ya. Jadi permohonan pencatatan pengalihan hak merek itu bisa dilakukan ketika sertifikat merek sudah terbit atau masih dalam proses permohonan. Nah, ini masih dalam proses permohonan, bisa mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak merek. Nah, apa aja syaratnya? Syaratnya harus melampirkan bukti pengalihan. Apa itu? Akta perjanjian pengalihan hak merek dari si pemohon individu kepada PT, dan itu harus dibuat di hadapan notaris ya, harus dibuat di hadapan notaris. Nah, selanjutnya jika sudah dapat akta notaris perjanjian pengalihan haknya, baru mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak merek di DJKI melalui akun merek ya, di menu pasca ya. Jadi nanti pilih pengalihan hak mereknya. Nah, nanti di situ ikutin tahapannya, diupload aktanya, diupload bukti permohonannya ya, kemudian data si pemohon sebelumnya, dan upload juga data si penerima haknya ya. Kalau dia PT berarti legalitas ya, SK Menkumhamnya ya, kemudian NPWP dan KTP pimpinan kalau dia adalah WNI.
DJKI. Kemudian nanti bayar biaya PNBP-nya. Setelah itu nanti klik submit, selanjutnya menunggu proses verifikasi ya dari DJKI begitu. Nah, kalau misalnya lengkap, terbit surat pencatatan pengalihan hak. Tapi kalau misalnya ada yang kurang syarat, nah itu biasanya diinfokan ya melalui akun merek, melalui surat di inboxnya di akun merek bahwa permohonannya kurang lengkap misalnya ya. Nah, itu akan diinfokan. Nah, untuk lebih jelas ya dan memudahkan bisa menunjuk kuasa yaitu konsultan haki yang terdaftar resmi di DJKI. Kalau pakai konsultan, maka konsultannya akan membantu semua dari mulai mempersiapkan dokumen, mengakses gitu ya, sampai dengan nanti memonitoring begitu. Nah, hal yang paling dilupakan oleh si pemohon ketika mengajukan sendiri adalah mengantisipasi dalam hal data-data yang diinput. Nah, itu yang sering dilupakan begitu ya. Nah, harusnya sebelum kita mengajukan proses pengajuan ya, penginputan, data yang mau kita input itu sudah kita siapkan lebih dulu sehingga kesalahan dalam menginput itu bisa diminimalisir begitu ya. Nah, kalau di kita itu sebelum kita akses, kita akan bikin dulu formulir pendaftaran merek yang sudah ditandatangani oleh pemohon. Nah, itu akan kita mintakan klarifikasi dulu. Klarifikasi apakah ini sudah benar datanya, nama, nomor telepon, alamat gitu ya, label mereknya, kemudian arti merek jika ada ya, jenis barang atau jasanya itu sudah benar atau belum. Itu akan kita minta konfirmasi dulu sebelum kita akses. Kenapa? Karena itu penting. Kalau sudah kita akses, kemudian terbit bukti daftar, ternyata data pemohonnya salah gitu ya, data pemohon salah. Nah, kalau kita lihat di formulirnya yang tadi sudah kita minta konfirmasi sudah benar. Nah, yang salah itu dari si pemohonnya, salah memberikan data. Nah, itu kesalahan dari si pemohon. Kalau udah salah pemohon bagaimana? Ya akan bayar lagi, akan menimbulkan biaya yang harus dibayarkan lagi. Contoh apa? Jika mengajukan proses pengalihan hak merek. Kalau memang sudah berubah kepemilikan. Kalau ini kan berubah kepemilikan dari si pemohonnya perorangan menjadi badan hukum, itu yang berubah kepemilikan. Tapi kalau misalnya kepemilikan ini tidak berubah, orangnya itu juga cuma salah ketik. Misalnya harusnya nama dia Rensmark gitu ya. Nah, yang keketik nama aja Ransmark. Nah, maka harus mengajukan permohonan perubahan nama dan atau alamat. Nah, itu ada PNBP-nya. Jadi semuanya ada NPWP-nya. Oleh karenanya di awal itu harus disiapkan dulu dokumennya sebelum kita ajukan, pastikan benar begitu. Nah, ini yang sering banyak dilupakan oleh pemohon yang mengajukan sendiri gitu ya. Nah, memang mudah mendaftarkan merek, tapi ada hal-hal yang harus kita antisipasi supaya tidak memunculkan kerugian setelahnya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.